Shalom semua. Saya perkenalkan sekali lagi, saya adalah teman baik dari Pak Pendeta Esra. Beliau saya anggap sebagai pendeta yang luar biasa dan kita semua tahu. Sejak SMA beliau sudah dipakai Tuhan luar biasa juga. Ya, kami sama-sama bertumbuh dalam satu persekutuan doa. Dan benar-benar sekali lagi saya bangga karena teman-teman khusus Bapak beliau bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemarin saya dihubungi untuk menyampaikan satu tema. Selalu ada jalan untukmu. Jujur, ini Pak Pendeta Esra ini bagi saya seorang teolog yang luar biasa. Seorang yang di bidang eksegesis yang sangat luar biasa. Jadi saya tahu persis beliau sangat luar biasa. Tapi saya orang praktis. Saya orang yang berkhotbah. Kalau beliau begitu menggali firman Allah begitu dalam, saya lebih banyak kepada hal praktis ya. Jadi kalau saya dikasih tema selalu saja ada jalan untukmu, saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-8, kita lihat sebentar firman Allah. Selalu saja ada jalan. Kita baca dulu firman Allah yang terambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang yang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutan. Lah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Inilah kata paling frustrasi dari manusia, khusus orang Israel. Waktu mereka dikejar oleh bangsa Mesir, mereka rasa mereka tidak mampu, mereka merasa tidak ada jalan. Dan mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik untuk kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sekali lagi, nada frustrasi keluar dari orang-orang Israel yang pada waktu itu dikejar oleh pasukan yang paling terkenal, pasukan Mesir dengan segala kudanya yang begitu luar biasa. Frustrasi, seolah-olah tidak ada jalan bagi mereka. Tapi apa kata firman Allah selanjutnya, ayat 13 berkata dari pasal 14 ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, saya suka sekali. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya senang dengan ayat ini. Tahun-tahun ini atau hari-hari ini ada orang-orang yang kita lihat begitu frustrasi, hanya menghadapi persoalan hidup. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Bunuh diri adalah jalan yang mereka pikir bisa. Para ibu-ibu keluar kata-kata frustrasi di dalam hidup kita, bukan? Pada waktu kita menghadapi persoalan, seringkali ibu-ibu punya bahasa-bahasa yang saya sering dengar adalah, kalau begini, buat apa beta hidup? Kalau begini lebih baik mati sebab apa? Bukankah kata-kata itu juga keluar dari kita semua? Pada waktu kita ada di dalam satu persoalan hidup, kadang-kadang pikiran kita hanya pada titik itu. Saya kasih ilustrasi saudara, bahwa ternyata di dalam hidup ini ada banyak jalan keluar. Saya tanya saudara, berapa banyak Anda yang normal di tempat ini? Maksudnya otak saudara normal. Yang normal pasti angkat tangan, yang tidak normal tidak akan angkat tangan. Siapa yang merasa Anda normal otak saudara?
Oke, yang tidak angkat tangan saya tidak tahu di mana posisi Anda. Tapi saya mau uji bahwa apakah Anda dan saya normal atau tidak. Kadang-kadang kita seperti orang normal, tetapi menurut saya kadang-kadang kita tidak normal. Satu waktu kita begitu menghadapi persoalan kita katakan, yes, ini gampang nih. Tapi ada waktu kita bilang tadi, lebih baik mati saya. Kan kita tidak normal namanya. Sekarang saya bikin pertanyaan. Karena pertanyaan ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang gila. Sekali lagi, pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada orang gila yang tidak normal. Tapi ternyata waktu saya uji di jemaat saya, banyak yang tidak normalnya. Saya kasih ujian itu begini Bapak Ibu. Di salah satu rumah sakit, ternyata ada tes untuk orang itu normal atau tidak. Jadi seorang dokter panggil dan bertanya kepada 3 orang itu, satu nama Mau, satu nama PU, dan satu nama Lukas. Mereka diberi pertanyaan yang sama, yaitu dokter ini mengisi satu bak air, isi sampai penuh. Dan ketika isi sampai penuh, apa yang terjadi saudara? Dia mau uji apakah orang-orang ini normal atau tidak, atau masih gila. Dan dia beri pertanyaan, bagaimana kalian menguras air di dalam bak ini? Dan kalau Anda normal, Anda juga punya jawaban. Lalu dia ambil 3 wadah. Yang pertama, gayung. Yang kedua, gelas aqua. Dan yang ketiga, sendok. Menurut Anda yang normal, untuk menguras bak ini, kira-kira Anda menggunakan 3 benda ini yang mana? Yang gayung, oke, yang gayung, angkat tangan, yang gayung. Saya mau uji bahwa Anda normal atau tidak. Gayung, angkat tangan, supaya saya tahu Anda normal. Oke. Gayung, agak cepat, lebih cepat. 100 orang, oke. Yang gelas aqua. Pasti saudara bilang, oh ada 1 di belakang. Puji Tuhan, masih normal. Yang sendok. Pak Esra juga masih normal. Bolehkah saya kasih jawabannya bahwa Anda tidak normal? Ya, saya tidak bicara itu, tetapi saya sudah bertanya 3 hal ini bahwa kalau Anda normal dan ternyata 3 orang gila itu tidak lolos, dan saya mendapati ada 100 orang di sini yang juga tidak normal, yang juga tidak lolos, karena ternyata kita salah. Gayung tidak perlu, sendok tidak perlu, gelas aqua tidak perlu. Anda suka buka tutupan bak kamar mandi, air keluar. Halo? Sudah lihat bahwa kita tidak normal? Kadang-kadang kita terpatri dengan wadah yang ada di depan kita dan melupakan bahwa ada jalan yang lain lebih cepat. Bukankah hidup kita seperti itu? Kadang-kadang kita pikir saya sudah coba jalan A, saya sudah coba jalan B, saya sudah coba jalan C. Jawaban itu ternyata ada di dokternya. Dokter mengatakan, buka saja kerannya dan kamu tidak harus kerja apa-apa. Bukankah itu juga di dalam Tuhan harus kita praktekkan? Bahwa kadang-kadang kita bisa, di satu sisi kita tidak ada jalan keluar. Kita sudah coba cara yang A, cara yang B. Tuhan masih punya cara yang lain. Kalau Anda setuju, katakan bahwa Tuhan masih punya jalan, katakan amin. Dan kalau Anda bilang amin, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hidup memang banyak persoalan. Hidup memang ada banyak tantangan. Hidup memang banyak ada rintangan. Tapi dengar, Tuhan masih punya jalan keluar bagi saudara. Amin. Pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan punya jalan keluar? Kenapa kita masih punya jalan? Karena pertama, karena kita masih punya Tuhan. Halo? Saya bicara ini pertama, karena kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, kita masih ada jalan. 3 orang gila itu sudah tidak punya jalan. Tapi masih ada dokter yang bisa bikin jalan. Kita sudah tidak bisa punya jalan. Tapi Tuhan masih punya jalan. Mari kita buka satu ayat firman Allah dulu. Bagus sekali, saya suka firman Tuhan.
Tadi dikatakan ayat 13. Coba kita lihat ayat 13 sebentar. Mungkin, oke, kita lanjut ya di sini saja langsung. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan, kalau saya rubah kata, lihatlah keselamatan dari Tuhan, itu seolah-olah mengatakan begini, jangan takut, berdiri tetap, karena masih ada jalan dari Tuhan. Kalau boleh saya ganti ayat itu berkata, karena masih ada jalan dari Tuhan. Sekarang kita mulai masuk pada pertanyaan saya. Mengapa kita tidak boleh takut menghadapi persoalan? Karena jawaban saya sekali lagi, karena Tuhan selalu punya jalan. Mari kita dapati beberapa kunci. Kenapa selalu ada jalan? Saya ingat dalam perjalanan beliau merintis gereja ini, saya tidak tahu 100%. Tapi saya hanya ambil satu kata, label yang diberikan oleh beliau beberapa tahun yang lalu, sesat. Dan kalau orang sudah bilang sesat, biasanya jalan-jalan tertutup. Saya tahu pasti beliau berjuang begitu luar biasa. Tapi hari ini terbangun sebuah gereja 8 tahun berdiri. Karena saya yakin beliau sebagai hamba Tuhan meyakini selalu ada jalan di dalam Tuhan. Kenapa ada jalan? Ini pertama, karena Allah sendiri yang sedang menuntun langkah kita. Orang Israel berkata lebih baik kami mati. Mereka lupa bahwa siapa yang menuntun mereka? Allah, Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri. Coba kita baca dulu ayat yang ke-21 dari Keluaran ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Pertama, selalu ada jalan, karena Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Tuhan adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Selalu ada jalan, karena pertama, bahasa sederhananya, karena ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada jalan. Manusia sebenarnya sudah dilatih dengan sesuatu yang metik. Kita tidak bicara tentang Tuhan, bahwa kalau Tuhan itu pasti ada jalan. Kalau ada Tuhan pasti ada jalan. Tapi sebenarnya manusia sendiri sudah punya sesuatu yang metik di dalam hidupnya. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara baca, kita baca, mungkin kita banding sebentar dulu ya. Saya tidak ada di sini. Bisa kasih keluar ke Alkitab sebentar. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17. Yang saya suka dengan tuntunan Tuhan adalah ini. Bapak Ibu lihat ini. Pasal 13 ayat 17 tidak ada di sini. Bolehkah dikeluarkan di Alkitab sebentar? Di 13-17 dari Keluaran pasal. Keluar sebentar dari PowerPoint saya sebentar. Keluaran pasal 13-17. Saya suka dengan ayat ini. Pada waktu orang Israel berpikir bahwa itu bukan jalan, tapi bagi Tuhan itu jalan. Sudah lihat ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan baik-baik kata ini, saya suka sekali. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Saya tidak akan bahas jalan ke Filistin itu bagaimana, tapi saya langsung saja. Walaupun jalan ini paling dekat, kalau bahasanya paling mudah, gampang dicerna. Tapi lihat ini baik-baik. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah tuntun mereka kepada jalan padang gurun, panas, terik, tidak ada makan, tidak ada minum. Tapi saya mau tanya saudara, apakah Allah tidak punya jalan di sana? Ada. Kenapa Tuhan tuntun lewat jalan ini? Sekali lagi, kalau ada Allah, ada jalan. Ayat 18 berkata, saudara lihat ini ayat 18. Ayat 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka ke jalan negeri orang Filistin. 18 kawan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju mana? Laut Tiberau. Wah, saya diberkati sekali dengan ayat ini. Allah sengaja menuntun orang Israel kepada jalan yang tertutup.
Kalau saudara belajar latar belakang ini jelas. Orang Mesir ada di belakang, di depan Laut Teberau. Yang pada waktu itu belum ada Dobon Solo. Belum ada Sirimau. Belum ada ferry. Kalaupun ada ferry, mereka pasti didapati oleh orang Mesir. Kenapa? Karena mereka masih beli tiket, masih beli makan sebentar untuk naik kapal. Sudah ketangkap dahulu. Tapi hari itu, mereka berkata, Tuhan, di belakang ada pasukan, sekarang di depan ada laut. Dan mereka satu-satunya yang mereka harus lewati ada Teberau itu. Yang begitu besar. Lihat, Allah tuntun mereka ke padang gurun. Kenapa harus lihat padang gurun? Sebab ada di padang gurun, mereka akan melihat mujizat. Seandainya mereka kasih di jalan lain, mereka tidak pernah lihat Laut Teberau dibelah. Saya mau aplikasikan secara langsung begini, Bapak Ibu Saudara. Manusia kembali, saya bilang, sudah diciptakan secara metik. Saya kasih contoh. Kalau saudara ibu-ibu 17 Agustus suka pakai itu kebaya kan? Kebaya, ketat kan? Saya keluar sebentar supaya saudara bisa lihat. Kalau ibu-ibu jalan itu bagaimana kalau ketat? Ini sampai sore tidak tahu berapa hari. Tapi saya mau tanya saudara, pada waktu ada anjing mau kejar saudara, apakah saudara masih? Saya pikir Anda angkat rok tinggi-tinggi dan Anda berlari. Itu saja. Itu yang saya bilang, bahwa hidup manusia sebenarnya sudah diciptakan metik, ada jalannya. Saya minta maaf ya, kalau ada itu di antara saudara. Sekalipun teman-teman kita yang sedikit jalannya agak gemulai sekalipun. Tapi saya yakin, ketika ada orang mengejar Anda tidak begini. Anda pasti lari dengan kecepatan tinggi. Artinya manusia saja tahu bahwa manusia itu sebenarnya metik. Tanpa diperintah, metiknya keluar. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan. Apalagi Tuhan. Amin. Kadang-kadang Tuhan tuntun kita pada jalan-jalan yang kita anggap itu tidak ada jalan. Saya kasih contoh sederhana lagi. Bapak Ibu coba lihat istrimu hari ini. Lihat suamimu yang hari ini. Bukankah itu merupakan kadang-kadang tuntunan jalan yang kadang-kadang kita anggap jalan kita sudah tertutup. Saya kalau khotbah saya lebih suka praktis ya. Dengan beliau yang wow khotbahnya luar biasa. Tapi begini maksud saya begini. Saya kasih hal yang paling praktis saja dalam hidup saudara. Berapa banyak kita yang akhir hari ini begitu bangga dengan suami dan istri kita. Kenapa? Karena Tuhan izinkan tadi jalan-jalan tertutup untuk dia bikin jalan baru. Coba lihat suami saudara yang hari ini bisa duduk di samping saudara. Saudara akan berkata, terima kasih Tuhan untung gue bekawin bepulaki di sebelah nih. Coba itu harus bisa putus 10 kali mungkin beda apa itu makree di jalan. Saudara boleh ketawa. Saudara boleh ketawa. Tapi hari ini bukan Anda dapat yang terbaik gara-gara Anda putus 10 kali. Yang ketawa pasti berkata, Pak, betul Pak, bukan 8 kali Pak, saya 11 kali Pak. Amin. Berapa kali kita saya jujur. Saya pernah tes pegawai tidak tahu berapa ratus kali. Tapi saya pikir bukan karena saya tidak mampu saja mungkin. Tapi saya pikir itu jalan Tuhan untuk saya bisa berdiri di hadapan Anda hari ini. Maksud saya adalah, apa yang kita anggap itu jalan itu sudah tertutup. Tuhan masih punya jalan. Laut yang dianggap sudah tidak bisa. Di belakang ada pasukan. Tuhan masih bisa buka. Sekali lagi saya tahu sejarah, saya tahu bahwa kalau saya kasih kesempatan Pak Esra bercerita, pasti ada banyak jalan-jalan yang Tuhan buka. Pada waktu beliau juga secara manusia berpikir, mungkinkah? Saya hanya dengar sedikit saja, terakhir mau pembangunan bagian depan. Semua sudah jadi, saya lihat masih di depan, masih sedikit terbengkalai. Tapi hari ini saya lihat luar biasa. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan,
kita masih punya jalan keluar. Amin. Amin. Sayang, katanya kita punya Tuhan. Tapi perkataan-perkataan kita lebih banyak negatif pada waktu kita punya persoalan. Mau matilah, mau larilah. Kalau Bapak begini, model begini, Bapak lebih baik beta pulang. Buat apa beta tinggal Bapak? Beta pulang sah. Sebab saya dengan istri pernah bertengkar. Istri saya pulang, saya kasih tinggal saja. Kejamkah saya? Tidak. Kan kita sudah janji, saya hidup, saya mati. Susah, senang. Baru dapat marah sedikit dari suami, kita pulang saja. Dulu beb mama sen bikin begini. Pakai gigi sudah. Saya tunggu kasih tinggal saja dia pulang. Walaupun dalam hati Tuhan, kalau dia pulang nih, betul maka apa nih, maka supermi setiap hari. Gengsi sedikit lah. Sambil berdoa Tuhan jamah dia hati, kok di tengah jalan dia pulang. Dia tidak tengah jalan, dia pulang saudara. Sampai di kapan, istri saya dari kapan, tidak pulang. Saya berdoa Tuhan tolong. Ini mau minta maaf cuma malu. Sudah terlanjur usir. Soalnya panggil pulang juga atau makan supermi kan begitu. Apa yang saya lakukan saya bisa Tuhan tolong saya lah. Dan apa yang jadi? Tiba-tiba SMS datang mengatakan, Bapak jemput beta kok. Amin. Pasti ada jalan keluar. Saudara, saya tanya istri saya, kenapa mau pulang? Bapak di sini sepi tanpa lu. Amin. Jadi saudara dengar, ada jalan keluar. Berapa banyak kita bilang mau mati tapi takut mati. Saya senantiasa bilang Pak Esra. Kita nih bilang kepingin mati karena frustrasi tapi takut mati. Kalau begini Tuhan lebih baik mati. Sambil omong tiba-tiba ojek hampir lari naik dia bilang, "Hei, lu batas ada kok." Sebenarnya kalau saya jadi Tuhan saya bilang kan tadi minta mati. Anda setuju atau tidak? Kadang-kadang kita menciptakan Allah jadi kerdil. Jadi kecil di hadapan kita. Amin ya. Amin. Sudah jangan lama-lama, kita ulang tahun kan ada makannya kan? Pak Isra ada makan kok Pak Isra. So, kalau tidak ada makan saya berhenti sampai sini. Mari kita lanjutkan pada poin yang kedua. Saya suka dengan cerita ini yang kedua. Karena Allah tahu cerita utuh kehidupan kita. Coba kita baca ayatnya. Selalu ada jalan karena Allah yang tahu kita punya skenario cerita, dia yang buat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Jangankan untuk melihat orang Mesir mati dan hilang lenyap. Sekarang mereka ada di belakang. Tapi Tuhan dalam kematahuan dan kekuasaannya dia berkata, yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat. Artinya dia tahu sebelum dan dia tahu sesudah akhir kehidupan kita. Tuhan tahu lengkap seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu semua yang akan terjadi sekarang, nanti dan seterusnya. Kadang-kadang kita pikir tidak ada jalan keluar karena kita berpikir cerita hidup kita ini sudah sampai di sini saja. Kita lupa bahwa ada cerita selanjutnya yang Tuhan belum lanjutkan di dalam hidup ini. Saya kasih contoh. Saya paling suka dengan film India. Saudara tahu film India? Itu bisa ditebak. Saya suka dengan film India. Film India itu rasanya hampir tidak ada duka cita. Kena tembak, duar. Merene, merejo.
Padahal kena tembak. Dan yang paling luar biasa, kalau saudara lihat orang India itu, kalau bukan ditembak, dipukul. Buah, buah. Darahnya mengalir luar biasa. Dan kita pikir dia mati. Kadang-kadang kita ikut-ikutan. Balas. Kurang ajar satu ini bisa balas, jagoan apa begitu. Tidak usah kamu komentar begitu. Nanti dia pasti bangun kok. Saya tidak tahu, tidak ada infus di situ. Tiba-tiba dia bangun sambil dengan begitu, masih bisa berkelahi dan menembak lagi. Dan akhirnya sambil berdarah-darah dia keluar sebagai pemenang. Ujung-ujungnya dia menang juga, saudara. Padahal darahnya lebih banyak keluar. Kita boleh tertamar dengan film India. Tapi bukankah Tuhan dapat melakukan sesuatu jauh daripada skenario-nya film India? Seburuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Allah yang tulis skenario-nya, kita pemenangnya. Ada jalan keluarnya. Amin. Saya tidak tahu saudara nonton film ini itu lihat apanya. Ada yang lihat kecantikan, kegantian. Tapi saya melihat menariknya cerita itu, bahwa ternyata pembuat skenario itu yang menentukan cerita itu. Allah masih merupakan pembuat sejarah dan pembuat cerita yang hebat dari kehidupan yang paling buruk sekalipun. Saudara lihat itu baru-baru, pembantu yang jadi penasihatnya Obama. Pembantu. Tapi itu pembantu yang tidak main-main. Bukan kayak kita pembantu. Rosa! Ya Bapak tunggu ya, Facebook. Bayangkan, pembantu Facebook. Sampai Anas itu melintang saja di kelas 3. Itu pembantu yang luar biasa. Pembantu! Anda sudah maaf, kita sudah sekolah setinggi belum jadi penasihat Lebuh Raya kan? Dia sudah jadi penasihat presiden. Saya mau kembali kepada kehidupan ini. Kalau dia seorang yang berpikir saya pembantu, pasti tragis hidup saya hanya sampai pada pembantu, maka saya yakin dia tidak jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saya yakin di benak kecilnya, hari ini saya pembantu, besok saya harus jadi minimal jadi bos. Tapi Tuhan berperkara lain. Pembantu bisa jadi seorang petinggi yang luar biasa di negeri, di negara yang disebut Amerika Serikat. Sayang, ada banyak kita yang statusnya status bos, tapi mentalnya mental pembantu. Artinya sedikit saja hadapi persoalan kita rasa ini sudah hancur ini dunia. Saya belajar dari bangunan. Perhatikan bangunan-bangunan. Itu ada yang saya sebut sebagai stelen. Apa bahasanya itu ya? Bahasa lain apa ya? Stelen itu. Yang topang-topang bangunan untuk ngecor. Itu bahasanya apa? Bagisting ya. Saudara lihat pada waktu sebuah bangunan yang bagus seperti, taruhlah seperti ini. Pada waktu dia belum jadi, lihat itu lebih banyak apa? Bagistingnya. Anda waktu lihat bagisting, Anda lihat apa? Kalau Anda tidak lihat gambar aslinya, Anda akan berkata, gedung apa ya? Kok kayu di mana-mana, paku di mana-mana. Tidak ada bentuk dan aturan. Tapi saudara tahu, setelah bagistingnya dilepas dan finishing dikerjakan, apa yang jadi? Kita bisa kagum di sebuah bangunan. Wow, ini bangunan luar biasa. Tapi waktu masih ada bagisting, kita akan berkata, kenapa morat-marit? Demikian hidup kita. Kadang-kadang ketika Tuhan belum bekerja selesai dengan hidup ini, kita anggap, kenapa Tuhan morat-marit hidup ini? Kenapa hancur begini? Bukan. Allah belum selesai. Allah belum selesai dengan akhir perjalananmu. Bagisting-bagisting hanya menopang sebentar. Supaya ketika bagisting itu dilepas, bukan lagi sampah yang Anda lihat. Ada sebuah bangunan megah di dalam hidup Anda. Itulah hidup kita. Kadang-kadang Tuhan pakai bagisting persoalan-persoalan. Menutup mata kita untuk bisa lihat ada jalan-jalan Tuhan. Tapi saya masih meyakini bahwa Tuhan saya, Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita lihat bahwa Tuhan masih membuat sejarah. Tuhan yang menulis skenario ini. Saya lahir. Ini kebetulan ada keponakan saya di sini. Ada Vidi Siokain ini kakak saya punya anak ya.
Saya bersyukur beliau ada di sini di gereja ini. Saya juga lihat ada orang-orang yang saya kenal, Pak Dr. Bobby. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir begini. Tuhan adalah pembuat sejarah kehidupan. Saya bersaksi ya tentang hidup saya. Sekali lagi di mana-mana mungkin orang bosan untuk mendengar, tapi saya harus cerita ini. Karena ini adalah salah satu jalan yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Yaitu, ya, di khotbah di tempatnya Pak Esra saya sudah saksikan, tapi saya saksikan ulang lagi. Kebetulan keponakan saya ada, jadi supaya saudara tahu bahwa Tuhan masih berperkara bagi saya. Bapak Ibu dengar ini yang terjadi. Saya lahir dari 9 bersaudara, saya ini kan orang yang paling bodoh. Jadi nilai saya itu nilai ancur semua, merah semua. Bapak Ibu bisa ke rumah saya dan buka rapor saya. Saya tidak pernah berprestasi sekalipun, sehingga di dalam otak saya berpikir, kalaupun saya jadi hansip satu saat saya sudah cukup. Serius saya bicara, hansip saja sudah cukup. Maaf kalau yang hansip saya tidak menganggap remeh saudara bahwa hansip tidak ada apa-apa, tapi bagi saya waktu itu hansip saja sudah cukup. Singkat cerita, papa saya yang seorang saudagar hewan, papa saya dulu potong sapi, bangkrut dan kami tidak ada apa-apanya, kami tidak punya uang. Mama saya hidup susah jualan di pasar Oiba, susah sekali. Setiap hari dia hanya nangis untuk membesarkan 9 orang anak. Tapi papa saya adalah seorang yang suka berdoa di bawah lampu sambil menyanyikan lagu Kidung-Kidung Jemaat. Dan setiap kali dia nyanyi Kidung Jemaat itu dia berdoa sambil dia nangis, gemetar. Kalau dia buka Kidung Jemaat itu saya masih ingat, dia nangis sampai tangannya gemetar. Satu, karena saya tahu dia menikmati hubungannya dengan Tuhan. Tapi yang kedua, karena beban hidupnya yang dia pikul untuk 9 anak yang luar biasa. Dia menangis, dia berdoa. Pernah kami beberapa orang hampir berhenti sekolah karena tidak mampu bayar uang. Orang tidak tahu. Tapi sekarang saya baru sadar bahwa ternyata dia punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan. Singkat cerita, sekali lagi saya tidak pamer, ada satu kakak saya ada di Bank NTT, punya kedudukan cukup baik. Saya pendeta, satu adik saya ada di Australia, dan beberapa pegawai, beberapa punya usaha ya lumayan. Tapi kami masih hidup sampai hari ini, karena papa saya meyakini bahwa di dalam Tuhan masih ada jalan. Saya tidak tahu saudara yang duduk di sana, dengan kehidupan ekonomimu yang pas-pasan atau di bawah standar. Saya tidak peduli. Saya adalah orang yang Tuhan telah buat sejarah dalam hidup saya. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara sekali lagi. Karena Allah, karena Tuhan. Sayang kita orang Kristen. Katanya orang Kristen setiap saat datang ke gereja. Tapi ketika kita punya persoalan, kita lupa bahwa Allah kita sanggup dan mampu tolong kita. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Karena Allah punya kapabilitas yang tak terbatas untuk mengisi kapasitas kita yang terbatas. Saudara baca ayat yang terakhir lalu kita berdoa, Keluaran 14:14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara tahu, ini sulit. Kata diam saja itu sulit. Kenapa saudara? Sebab keinginan daripada orang Israel adalah kalau orang kejar, Anda tidak bisa diam. Itu logikanya. Kalau orang lagi kejar saudara dengan parang, Anda tidak bisa diam. Anda akan bergerak melawan arah. Atau minimal searah dengan orang yang mengejar Anda. Anda akan bergerak ke sana. Anda tidak bisa diam. Tapi sisi yang lain Anda harus bergerak, diminta untuk bergerak karena Anda akan menghindari orang yang mengejar Anda. Tapi di depan, saudara tahu, itu laut terbelah. Pantas kalau Tuhan bilang, diam. Kamu tidak bisa bikin apa-apa, diam saja. Poin ini sedang bicara bahwa Tuhan yang akan menggantikan kapasitas Anda. Pada waktu kita rasa kita tidak mampu.
Masih ada jalan. Karena Tuhan bisa mengubah kapasitas kita. Saya ingat, saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Sorry, saya sedikit batuk. Ini yang terjadi. Saya baca sebuah ilustrasi yang memberkati saya. Di satu jembatan kecil di satu negara, duduk seorang pengemis dengan permainan biola yang apa adanya. Tapi dia tidak dapat apa-apa pun dari permainan itu. Kalaupun dia dapat hanya recehan-recehan sen yang kecil. Dia bermain sampai setengah hari. Kira-kira sudah mulai jam 3 sore. Tidak menghasilkan apa-apa dari permainan biolanya yang apa adanya itu. Tiba-tiba datang seorang yang sedikit berpakaian rapi. Datang kepadanya dan berkata, berikanlah biola. Orang itu mengatakan, tidak bisa. Buat apa saya kasih biola? Biola ini adalah alat yang saya pakai untuk mendapatkan nafkah atau mengemis. Orang itu berkata, berikanlah kepada saya. Orang itu tetap mempertahankan, tidak bisa. Saya yang mainkan saja, tidak ada yang memberi. Apalagi kamu. Dan orang yang pengemis ini berpikir, daripada terus berdebat, biarkan saya istirahat sebentar, saya kasih saja. Lalu orang ini memainkan piano itu dengan perlahan. Wow, bunyi alunan begitu luar biasa dari seorang pemain biola yang luar biasa. Orang-orang berdatangan, 1, 2, 30, 50, 100 orang dan terus datang membanjiri untuk melihat siapa yang bermain biola tersebut. Dan mereka mulai menaruh bukan hanya recehan sen, tapi dolar demi dolar. Singkat cerita, ini kisah nyata. Singkat cerita, pengemis itu terkagum. Bukan hanya kagum melihat sang pemain piano biola yang lebih baik, tapi dolar datang di dalam hidupnya. Lalu orang itu meletakkan kembali, mengembalikan kepada pengemis itu biola usang itu. Dan dia pergi. Pengemis ini bertanya kepada orang-orang, siapakah dia? Siapa dia? Aku yang bermain setiap hari tidak bisa dapatkan begitu banyak uang, dolar. Tapi hari ini kok saya bisa dapat dari permainannya. Orang-orang itu berkata, kamu tidak tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Saudara tahu siapa dia? Paganini. Paganini adalah seorang maestro terbaik dalam musik yang dimainkan dengan luar biasa, terkenal dengan permainan piano dan beberapa alat musik yang luar biasa. Ternyata itu adalah Paganini. Anda bisa buka di YouTube atau di internet, Anda dapati bahwa Paganini yang bermain itu. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan cerita ini. Ketika dia tidak mampu, Paganini menggantikan, bukan hanya menarik orang, tetapi menarik uang di dalam kehidupan orang miskin itu. Bukankah kadang-kadang kita juga harus melakukan hal yang sama? Ketika tangan kita tidak mampu berbuat sesuatu, Anda masih ingat, masih ada maestro yang lebih baik, yaitu Yesus, yang punya tangan yang lebih dahsyat mengerjakan sesuatu yang Anda anggap sudah tidak bisa lagi. Waktu rumah tanggamu Anda rasa sudah tidak ada jalan keluar, Anda masih punya tangan Allah dan tangan Tuhan untuk menolong Anda. Waktu saya jadi hamba Tuhan, mama saya bilang sama saya, lu jadi pendeta, lu mau makan apa? Nah, tapi sekali lagi, karena mungkin mama saya tahu saya bukan punya pendidikan yang cukup baik, artinya punya sejarah pendidikan yang berprestasi. Ditambah dia punya sejarah melihat beberapa pendeta yang mati tidak ada apa-apanya. Saya bilang, saya masih punya Tuhan dan yang saya layani adalah Tuhan. Selama yang saya layani adalah Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Amin. Amin. Sering orang bilang di tangan kita bulu tangkis hanyalah satu bola yang bisa rusak. Tapi di tangan para pemain-pemain terbaik, bulu tangkis itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan uang. Di tangan Anda, tangan ini biasa. Tapi di tangan Holyfield, tangannya berubah menjadi tangan yang perkasa,
sekaligus tangan yang mendatangkan dolar. Kalau tangan manusia berdosa bisa mendatangkan dolar, apalagi tangan Allah lebih daripada cukup untuk mendatangkan masa depan yang luar biasa. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Sekali lagi saya minta maaf kalau khotbah saya tidak terlalu mendalam, tapi bagi saya pesan saya sederhana. Selama Anda punya Tuhan, Anda masih punya jalan keluar. Jangan frustrasi, jangan putus asa. Hidup ini masih panjang, karya Allah belum selesai. Datanglah pada Tuhan, karena Dia jalan yang terbaik di dalam hidup saudara. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.